Bersatulah semua seperti dahulu, lihatlah ke depan, keinginan lu kan terjangkau semua. Mas Dwiki, ini lagu lama ya? Lagu lama beda betul. Ini apa isinya? Pemuda. Mas Chandra Darusman menciptakan ya bersama Cheshire di tahun 79 kalau nggak salah. Waktu itu memang untuk membangkitkan semangat pemuda gitu ya. Tapi bisa juga membangkitkan dari semangat dari kebodohan saat ini. Oke. Benar Bang Din. Jadi kemarin saya nonton TV, ada demo, terus diwawancara beberapa. Begitu ditanya, kamu tahu nggak ini demonya demo apa? Waduh saya nggak tahu, sama ikut aja. Dan itu banyak pertanyaan ya, banyak yang diwawancara semua gitu. Jadi semuanya ngikut gitu. Ini kayaknya padahal itu kelompok umat gitu beda. Jadi ya mohon maaf bikin malu. Nah apa yang apa sih sekarang jadi seperti itu? Kayak umatnya dibodoh amat menurut Bede. Iya saya Gimana nih kira yang terjadi? itu kasustik ya. Kasus dan kita tidak melihatnya secara kasuistik, mungkin banyak sekali. Karena hal demikian boleh saja terjadi di kelompok-kelompok lain. Ya. Namun ya, umat Islam masih menghadapi masalah besar ya. Masalah kebodohan bukan dalam konteks seperti tadi itu, tapi dalam konteks belum menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kebodohan dalam arti yang luas, yang mendasar ya. Kalau seperti itu ya banyaklah kelompok-kelompok yang bisa saja diajak ya tanpa pengetahuan, mungkin karena motif-motif lain. Nah masalah kebodohan umat ini lebih serius karena dikaitkan dengan langkanya atau rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara kita hidup pada zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, globalisasi, modernisasi, sekarang bahkan sudah sering disebut sebagai era industri ya, 4.0, 4.0 ya, yaitu era digital, semuanya serba digital ya. Dan ada perkembangan teknologi informatika. Dan begitu pula coba sekarang ini ketika umat manusia menghadapi masalah pandemi dengan wabah corona, ya belum ada yang menemukan obatnya ya. Belum. Ya. Bahkan ada penyakit-penyakit lama, pandemi lama ya. Seperti katanya HIV/AIDS dan lain sebagainya, belum juga. Ini tantangan ilmu pengetahuan. Iya. Nah sementara ya dunia Islam dulu di abad-abad pertengahan pernah menguasai dunia karena memegang supremasi peradaban dunia, dan itu disebabkan mereka menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Bahkan banyak ilmu-ilmu baru yang ditemukan, yang diciptakan, dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Namun sekarang kita masih mundur terkebelakang ya. Terutama ya kita belum memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas, yang kompetitif ya. Baik pada sistem pendidikan, baik pada tingkat dasar menengah maupun pada tingkat perguruan tinggi. Ya. Teknologi itu tidak di tangan orang yang bijak, kadang-kadang itu justru akan menimbulkan kekacauan juga. Kalau dulu kan ada istilah bahwa lidah itu tidak bertulang. Sekarang kembali lagi bukan ke lidah tapi ke jari gitu. Dengan jari itu maka informasi itu cepat sekali, informasi yang baik, informasi yang tidak baik kan menjadi kebodohan juga menurut saya. Itu suatu hal lain. Ada penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, tapi penggunaannya yang salah.
Nah, itu isu lain yang kita belum sampai ke sana, tapi lebih kepada penguasaan ilmu pengetahuan teknologi ini dulu. Jangan sampai karena penggunaan ilmu pengetahuan teknologi salah, terus kita nggak mau menguasainya. Toh nanti iptek itu akan kita gunakan untuk kerusakan, akan digunakan untuk perang, maka kita nggak usah belajar ilmu. Lebih banyak bukan takutnya seperti duluan itu. daripada Ya. mau belajar dulu. Maka itu benar, tapi isu kita ini lebih kepada gimana umat Islam ini yang oleh agamanya, oleh Al-Quran, ya, wahyu pertama itu kan sering kita dengar ya. Ya, Iqra. Ya, Bacalah. Ya. Artinya harus menjadi orang belajar, menjadi orang pintar. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia pertama Adam diciptakan, kemudian wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama. Ini tafsirnya ada nama-nama benda, ini langit, bulan, bintang. Tapi ada tafsir kedua mengajarkan tentang al-asmaul husna, hakikat kehidupan. Oke lah, kedua-duanya kita ambil gitu. Nama-nama Allah sebetulnya kan beda ya? Iya, nama-nama al-asmaul husna, nama-nama Allah. Yang ada artinya masing-masing. Iya, betul. Artinya apa? Manusia pertama itu dibekali dengan ilmu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, Muhammad waktu itu belum resmi jadi Nabi, diperintahkan bacalah gitu ya. Dan bacalah itu bukan baca teks kitab, karena Jibril kan tidak datang dengan spanduk. Ya. Bacalah, Iqra, tapi Iqra, bacalah. Nah, Nabi Muhammad SAW beberapa malam sebelumnya, sebelum malam 17 Ramadan itu sudah membaca alam semesta di Gua Hira itu. Jadi kira-kira Iqra, bacalah, lanjutkanlah pembacaanmu ya Muhammad tentang kehidupan manusia, tentang alam semesta. Mengamati maksudnya. Mengamati, membaca dalam rangka mengamati. Inilah dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.